I'm Chimi. I'm Aisyah. And you are listening to Hands and Minds. Welcome back. Kita masih melanjutkan ini part 2 dari Insights to FKUI Preparation Live ya. Preparation for Kedokteran 101. Kemarin kita terakhir bahas tentang tes-tes ya yang dibutuhin, berkas-berkas yang dibutuhin. Sekarang hari ini kita mau bahas tentang kalau kamu sudah diterima. You're accepted. What now? Nah, ini juga buat teman-teman dan juga orang tua ya. Pertama pasti nanya butuh apa aja sih buat masuk, apalagi masih awal-awal. What do you need to buy? Iya, kan kita biasa masuk dokteran langsung kayak silakan beli A, B, C. Loh kok kayak 3 juta, kok ada paket 5 juta, kok mahal banget. Apakah kita benar-benar membutuhkan ini atau tidak? Jadi yang pertama yang pasti wajib dibutuhin adalah laptop. Betul. Jadi pilihlah laptop yang akan menemanimu selama 7 tahun. Laptop yang awet, yang tahan banting, tahan semua terjangan. Yang memorinya banyak. Iya, supaya kita sama laptop yang sama selama dari awal sampai kita selesai. Lulus. Aku gitu, aku laptop dari awal masuk sampai sekarang masih sama. Aku juga, tapi aku kebetulan pas UKM PPD dia rusak. Jadi di ujung persiapan, di ujung keluar dia malah dia terseok-seok ya. Tapi gak apa-apa, itu masih menemani lama ya. Atau at least kalau kamu masih pakai laptop yang dari SMA misalnya gak masalah, yang penting dia tahan sampai sebelum koas. Betul. Pas koas misalnya mau ganti itu boleh. Jadi memorinya baru lagi, info-infonya yang buat disimpan di laptop juga baru lagi dan muat gitu loh. Pokoknya yang pertama laptop yang awet dan bagus. Mereknya apa silakan, gak ada merek khusus harus ABC dan harga khusus, spesifik khusus gak ada. Yang penting kamu nyaman, kamu cocok di harga juga. Yang penting bisa ngetik, bikin PPT, bikin Word. Bikin semua tugas-tugas kamu yang banyak seminggu 3 kali itu. Terus kalau bisa kadang suka ada tugas-tugas video juga, yang penting laptop kamu kuat untuk itu. Iya, betul. Gitu. Nggak ada kayak kita nggak ada kayak aplikasi-aplikasi yang kayak kalau misalnya anak kayak teknik sipil gitu, arsitek. Pasti dia ada kayak, kalau arsitektur dia pasti biasanya harus ada kayak aplikasi khusus atau laptop dengan harus spesifik khusus kan. Nah ini nggak ada. Iya. Just your regular laptop aja. Nanti nyala, baterai oke, memori oke, bisa Word, bisa PPT. Iya, bisa connect ke internet. Gitu. Emang laptop gak bisa connect? Nggak tahu, kali aja. Oke. Next yang dibutuhin, apakah butuh iPad atau tablet? Nah ini jawabannya adalah optional. Ini sangat-sangat optional. Ya. Karena aku sih tipe yang dulu nyatet selalu harus bisanya tuh nyatetnya tulis. Jadi aku di notebook selalu tulis manual. Tetapi aku alhamdulillah tiba-tiba dikasih iPad di waktu tahun ketiga atau apa, pokoknya pas COVID. Dan jadinya aku pindah ke iPad nyatetnya. Cuman buku aku masih tetap jalan juga selama koas. Jadi aku sebenarnya tandem, makanya sebenarnya tergantung. iPad ini lebih nggak digunain sih sebenarnya daripada lebih sering. Tapi kalau kamu nyatet di kelas dari awal maunya rapih, biar kalau aku notebook kan jadi agak nyari-nyari ya, setiap modul aku berbeda notebooknya. Tapi kalau di iPad kan bisa kayak download aplikasi atau apa difolderin. Jadi kamu bener-bener dari tingkat 1 sampai kamu koas itu kepake. Karena koas itu juga bisa kok bawa iPad. Aku sih koas pakai iPad juga dan notebook juga. Cuman itu kalau kamu catatannya ternyata ngumpulin semua itu sangat-sangat beneficial sih buat kamu sendiri karena kepake seterusnya gitu. Jadi boleh atau tidak terserah kamu. Tapi tujuan iPad sebenarnya untuk mencatat tulis tangan yang bisa di-keep lebih gampang daripada notebook. Itu aja sih tujuannya. Tapi bisa juga sambil buka-buka kayak guidebook atau buka-buka buku tambahan. Jadi sambil kamu nyatet sambil bisa buka-buka buku digital juga. Jadi beneficial di situ. Tapi aku sendiri sih sampai sekarang masih notebook tulis. Aku ada iPad cuman aku nggak merasa itu benar-benar. Nggak selalu dibawa lah ya. Nggak dibawa karena pertama iPad aku segede laptop. Jadi kayak mohon maaf ini gimana bawanya. Nah karena ini terlalu besar bagi aku, jadi aku nggak pernah pakai. Jadi lebih seringnya pakai tulis tangan. Karena aku lebih nyaman karena kalau aku sendiri dari aku SMP, SMA, dari aku kecil itu udah terbiasa tulis tangan di buku dengan pulpen atau pensil. Jadi kayak akan lebih cepat gitu sih aku. Aku juga gitu. Tapi biasanya kalau abis itu belajar
aku suka pindahin ke iPad. Kayak lebih rapih, versi tulisan rapihnya walaupun lama ya jadinya nulisnya. Cuman jadinya kamu punya catatan, apalagi kalau misalnya nanti koas itu menurut aku lebih berguna juga kalau misalnya kalau misalnya kita lagi ronde sama dokter atau apa, diskusi, bukunya juga ada di iPad gitu. Jadi tinggal buka buku bisa lihat referensi gitu. Tapi kalau misalnya awal-awal kuliah bisa kepake sih di kelas kalau kamu memang nyatet, makanya tergantung kamu maunya penyimpanan pelajarannya kayak gimana. Jadi kalau bisa tulis iPad itu plusnya bisa nyatet sambil bisa buka digital book, gampang dibawa kemana-mana dan enak sih disimpannya akan selalu ada. Kalau kekurangannya lebih ya mungkin di biaya juga ada biaya tambahan dan juga ya maintenance-nya juga kalau misalnya ada yang rusak segala macam. Iya. Nah kalau misalnya mau nyatet biasa juga ada plusnya. Itu jadi bisa dibagi buku A, itu buku tentang bedah, buku B tentang objin. Kamu juga bisa membagi-bagi tiap bukunya itu berdasarkan stase. Kedua, kamu juga bisa lihat buku itu kan khusus tuh buku objin doang, bedah doang. Gak campur-campur. Tapi kekurangannya adalah kalau lupa taruhnya di mana, mencar udah pas banget, ini ada di buku. Pernah inget di mana tapi tulisnya ya iya. gitu. Kalau di iPad bisa aja kamu rapihin satu folder, dalamnya lagi ada section-sectionnya, dan kamu cuma butuh satu device udah bisa akses semuanya gitu. Jadi terserah kamu. Ya, it's optional. Terus selanjutnya yang sebenarnya kita butuh atau enggak tuh buku fisik, apalagi kalau preklinik nih. Should you buy your physical book gitu. Nah itu dia tuh. Aku adalah korban. Masa? Kamu beli? Iya. Karena dulu aku gak tahu, sumpah maaf banget. Aku emang kurang riset dulu ya. Kayak I thought, masa aku emang tahu aku anaknya suka physical book gitu. Karena I thought aku bakal lebih kayak ngerti belajar. Tapi Ferguson. Aduh. Gak kepake yuk. Iya kan. Bertumpuk kosajo. Hanya dekorasi jadinya. Jadi aku beli yang kayak paket gitu yang ada kayak Sobota, Yokochi, terus buku, pokoknya banyak buku gitu. Yang tebal-tebal. Itu ada PDF-nya semua guys, itu semua ada e-booknya. Iya. Zaman sekarang udahlah e-book aja dan gak keluarin uang juga. Karena kalau kamu ngerjain tugas, kamu lebih gampang Ctrl F. Iya, langsung dicari aja keywordnya. Iya, karena kalau buku itu susah banget, misalnya lama banget. Betul. Kecuali kamu tipe yang emang kamu mau pindahin lagi. Sebenarnya tapi udah bisa take notes juga sebenarnya di laptop kan. Jadi agak sebenarnya ada yang butuh juga menurut aku physical book, apalagi kalau anatomi. Jadi kalau misalnya mau beli physical book, saran kamu juga ada 2, yaitu buku anatomi Sobota tapi lebih yang Yokochi-nya sih karena dia real cadaver Yokochi. Karena ada yang preferably-nya Sobota, nggak apa-apa. Kalau mau pakai dua-duanya sih oke ya. Betul, yang Anat sih. Sobota, Yokochi itu anatomi memang menurut kita susah untuk walaupun ada PDF-nya susah untuk kayak dibaca dan dimengerti kalau kita nggak baca physical book-nya langsung. Aku kan nggak, bukunya ada tapi aku selalu belajar bareng nih sama teman-teman aku. Nah, di rumah siapa udah ada bukunya itu pakai bareng-bareng, terus kadang di fotokopi aja sih guys. Maksudnya di print. Sumpah, aku e-booknya aku print halaman itu. Terus coret-coret. Tapi bukuku sendiri di rumah dusty somewhere. Saran dari kita, kalau memang mau beli buku fisik, beli buku anatomi Sobota dan Yokochi. Memang pasti banyak akan yang menjual, banyak akan menawarkan kamu paket buku 3, 4, 5, ada yang sampai 10 juta juga. Itu full memang buku mikrobiologi, buku biokimia, buku lalalala. Tapi ada e-booknya. Jadi saran kita nggak usah. Berhematlah di awal supaya kamu bisa. Jadi kamu lihat aja kalau ternyata nanti butuh, masa kayak masuk dulu aja, terus lihat kalau e-book ternyata kamu gak cocok, baru kamu cari physical book-nya. Jadi jangan nafsu di depan, jangan langsung semua dibeli, semua dibutuhin di depan. Memang banyak tawaran paket-paket yang hemat. Ini diskon 3 juta loh dok. Iya, memang. Tapi gak butuh ternyata. Kalau bisa 0 rupiah, why not? Iya, jadi kita saran kata berhematlah di depan, nanti kalau misalnya mau butuh baru kita beli. Iya. Terus kayak kalau dari FKUI sendiri sih ada buku yang kayak basic neuroscience, itu menurut aku itu PDF-nya physical book doang deh, kalau misalnya dia nggak ada PDF-nya, itu berguna, itu jujur berguna. Tapi memang dia kan lebih murah lah ya, murah dan tipis dibandingkan buku yang berjuta-juta. Jadi ya udah yang penting-penting aja. Jadi kamu along the process aja. Kalau tulis kayak buy only what you need.
Iya, only what you need. Betul. Jangan nafsu. Betul. Jangan mikir semuanya itu dibutuhin, enggak. Betul. Oke, terus selanjutnya alat-alat PF butuh nggak, Kak? Nah, kalau alat PF sebenarnya butuh ya. Apa aja yang kita butuhin? Pertama pasti stetoskop. Itu udah kayak paling semua dokter tuh harus punya stetoskop. Kepake apa enggak yang penting ada dulu ya. Nah, ada Berarti ini. nggak buru-buru ya? Iya, tapi ya kalau bisa harganya juga sesuaikan aja, yang standar aja, nggak perlu yang bisa mendengarkan murmur anak, murmur jantung anak yang harganya kayak 6 juta, 7 juta itu tidak perlu. Untuk sekarang ya, untuk kayak dokter umum yang baru masuk nih, baru masuk S1. Nanti kalau memang kamu ada minat ke kardiologi atau ke anak dan butuh, baru silakan dibeli. Kalau misalnya memang dari awal mau ya silakan aja, kita nggak akan melarang. Cuman kalau kamu lagi ya mau mikir hemat atau misalnya butuh atau enggak, in the beginning enggak, tapi stetoskop yang biasa aja karena kita itu di awal tuh suka ada organisasi yang kayak ngajak check up gratis gitu-gitu dan stetoskopnya lumayan kepake di situ. Buat kita belajar ya. Sebenarnya tujuan untuk belajar, untuk tahu dulu kayak cek tensi itu gimana, apa jantung normal itu seperti apa. Nah, itu tujuannya. Jadi dia yang basic dulu saja. Nggak usah yang terlalu heboh gitu. Jadi cukup misalnya stetoskop. Kalau waktu itu aku emang udah beli Leadman sih kayak. Ya, aku juga Leadman. Sebut merek nih, Leadman. Sponsor us enggak mungkin. Terlalu mahal. Nah, dia oke karena dia jernih. Maksudnya kayak buat dengar karena honestly you can't hear anything in the beginning. Iya, kamu pasti kan bingung bedain mana suara paru, suara jantung. Dan kalau pertama kan pasti belajar pakai tensi manual. Iya, jadi itu pertama dengar sistol diastol itu nggak kedengeran. Tapi sekarang udah bisa kok. Iya. Alhamdulillah. Jadi stetoskop itu punya dari awal it's good. Terus paling tensi ya. Tensi boleh. Tensimeter. Tapi sekarang kan udah nggak bisa pakai sphygmomanometer yang air raksa. Jadi sekarang yang tensinya yang jarum. Ya. Itu butuh karena kamu harus latihan menensi manual. Karena pasti ujian kamu di awal-awal adalah gimana cara tensi manual. Nggak pakai yang tensinya nggak pakai yang otomatis. Gitu. Jadi kita belajar dulu yang paling basic lah ya. Jadi paling tensi yang jarum, stetoskop, termometer juga boleh. Tapi sebenarnya yang ini essential banget sih ini dua ini doang sih menurut aku ya. Tensi dan juga stetoskop. Sisanya along the way. Apakah perlu kita membeli misalnya alat-alat PF neurologi, ini palu neurologi, kalau apalagi ya Kak, banyak loh yang ditawarkan di paket-paket awam untuk dokteran itu. Apa namanya, center atau headlamp, meteran. Itu belum butuh sih. Otoskop. Nah, itu butuhnya nanti ya pas koas. Nanti kamu jangan lupa nonton edisi koas. Ya. Masih nanti tapi ya. Kalau kamu baru masuk preklinik belum butuh. Jadi hemat-hematlah dulu. Jadi yang kita butuh cuma 2 yang paling penting apa? Stetoskop dan tensi. Betul. Itu 2 aja yang harus di awal udah dibeli. Dipunyai dan dikuasai. Ya, dilatih pakai 2 alat itu aja. Yang lainnya gimana? Silahkan kalau mau beli, kita tidak melarang. Cuman saran kita nanti aja pas mau koas. Tahan. Gitu. Buy only what you need. Buy only what you need. Oke, terus scrub perlu nggak buat preklinik? Oke, kalau dulu kita sih sebenarnya lebih sering pakai baju bebas. Tapi terkadang saat lagi ujian-ujian yang memang perlu pakai scrub, biasanya emang ada scrub. Tapi apakah perlu diselusin? Sebenarnya tidak. Beli 1-2 silakan boleh sesuai kebutuhan 1 atau 2. Tapi itu juga nggak di awal masuk kedokteran. Jadi ini biasanya tuh kalau di UI sendiri ujiannya namanya OSCE tadi. OSCE itu dia bakal kayak clinical examination. Jadi kalau kita pakai baju just lab doang dari UI-nya tuh, jadi mereka ada dari organisasi ada jual lagi just lab, itu boleh dibeli, itu berguna karena kalau praktikum ya just lab. Tapi kalau scrub itu sekarang baru angkatan-angkatan yang di bawah kita sekarang itu pakainya scrub. Cuman scrubnya sama angkatan, jadi juga mungkin belinya bareng-bareng. Iya. Jadi kalau mau beli buat tujuan atau buat foto-foto silakan aja, tapi buy only what you need. Nggak usah, belum ada waktunya kamu untuk membeli scrub yang terlalu banyak. Yang warna-warni gitu. Yang warna-warni, jangan nafsu di awal dulu, tahan dulu aja. Scrub. Masih panjang perjalananmu, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya mau beli 1-2 silakan. Iya, coba-cobain bahan itu. Yep. Oke, terus selain itu yang dipersiapin tadi beli barang-barang, selanjutnya kita harus mempersiapkan mental. Ya.
kita jangan hanya semangat sebelum masuk, tapi pas masuk udah terlalu euforik tuh, wah. Tapi ternyata mental kita belum siap untuk menjalani pahitnya realita. Betul. Tuh. Jadi mentally maksudnya persiapkanlah apa ya? Ya balik lagi ke fundamental reasoning kamu. Motivation kemarin di video sebelumnya harus tahu why you're here supaya kamu nggak gampang burn out karena burn out itu benar-benar di medicine banyak ya. Emang tuntutannya banyak soalnya jadi alangkah baiknya kamu ingat terus motivasi kamu untuk kenapa kamu masih di sini, kenapa kamu harus ujian ini, kenapa kamu harus belajar buat lulus di ujian yang ini gitu. Walaupun ada ujian-ujian berikutnya ya. Kita kasih tips and trick dulu how to survive mentally. Pertama, always know your why. Ingat aja apa your fundamental reasoning you're here. Kedua, selalu minta support dari orang tua, dari teman-teman terdekat. Dan ketiga, berdoa. Yang terakhir, always believe in yourself. Dah itu sih tips and trick untuk survive mentally here. It's just to believe in yourself, believe in God, in your parents, dan yang kayak selalu ingat why you're here. Dan mungkin kalau aku bisa tambahin kayak jangan lupa take time for yourself. You are not I'm not you, you're not me. Kita semua punya cara berbeda, standar berbeda, terus pace masing-masing. Jadi jangan selalu compare sama teman. Walaupun misalnya ini teman tadinya juga nggak tahu, tapi sekarang kok dia rajin banget, pinter banget. It's okay. Mungkin cara belajar dia berbeda dengan kamu. Jadi jangan sampai itu membuat kamu malah makin tidak mau belajar. Betul. Jadi down duluan karena lihat kayak dia ambis banget, dia pinter banget, gue ntar aja deh gitu. Jadi harusnya ambis itu membuat kamu makin oke, aku juga mau mulai belajar. Jadi turn it into something positive rather than negatif gitu. Selain mental. Nah, ini sesuatu yang menurut kita harus dibahas. Yaitu adalah money. Berapa sih? Ini buat orang tua juga mungkin kali ya. Lebih ke orang tua nih yang kayak parents yang mau tanya berapa sih yang harus disiapin sih uangnya gitu. Tapi ini kita talking about, nah kita mungkin lebih ngomongin kita kebetulan karena kita kelas khusus internasional memang biayanya akan lebih besar daripada kelas reguler. Waktu kita masuk itu biaya FKUI sendiri itu di 40. Dan itu belum termasuk uang pangkal. Jadi ada uang pangkal dan ada uang per semesternya. Kalau reguler itu tidak ada uang pangkal ya. Jadi uang pangkal itu di KKI dan di KKI ya. Nah kalau UI sendiri sejauh ini, tapi kemarin sempat ada kayak aku nggak tahu sih ujungnya gimana. Dulu itu UI itu banyak disubsidi lah intinya kan. Makanya biayanya itu untuk kelas internasional tuh 40 tuh udah istilahnya udah subsidized gitu. Dan dengan uang pangkalnya waktu itu sekitar 80. Jadi total ya ditambahin aja harus siapin segitu di depan. Tapi setelah itu kamu bayar per semester itu selalu 40. Dan tapi UI itu selalu bertambah nih makin ke bawah itu nggak tahu kenapa makin mahal biaya kayaknya semesternya. Kayak kita nggak berani sih bukannya. Kita nggak berani juga. Boleh Google. Kayaknya sudah makin karena naik setiap tahun berubah semesternya. Nah tapi kalau kamu awalnya masuknya dengan segitu, kita sih sampai sekarang sampai lulus bayarnya sama. Tetap sih sama. Jadi nggak ada pengurangan atau penambahan. Jadi, alhamdulillah jadi kita nggak perlu ikutin standar. Sekarang udah berubah jadi berapa puluh. Kita nggak segitu. Kita tetap di biaya semester awal masuk. Tapi kalau misalnya yang sekarang sepertinya sudah menambah lagi. Di biaya masuknya seperti udah sampai 3 digit ya guys. Itu biaya masuk awalnya. Dan kita cuma bisa bersyukur udah lulus. Jadi gak usah ini lagi. Tapi ya, jadi emang yang disiapin harus banyak di awal. Tapi kalau kamu masuk reguler, itu UI juga ada kayak, beda gak sih BOP? Ada pokoknya ya itu bisa meringankan biaya kamu. Dengan kamu submit misalnya gaji orang tua tuh berapa segala macam dan kamu willingly to pay berapa. Bahkan bisa sampai 0 rupiah ya kalau di UI kalau misalnya memang kamu melampirkan memang jadi jangan pernah minder terkait keuangan kalau di UI. Selalu ada bantuan baik dari iluni kita, baik dari beasiswa kita tuh pasti selalu ada bantuan beasiswa untuk yang memang membutuhkan. Jadi jangan minder, yang penting adalah kemampuan otaknya aja. Betul. Yang penting belajar dulu fokus. Jadi parents itu emang sekitar segitu ya siapin. Tapi kalau regular tuh biasanya kebanyakan BOP-nya kayak 5 sampai 10 sampai 10.
Kalau yang ini yang tanpa minta, tanpa ada kayak ini pengurangan biaya. 5-10 juta per semesternya. Sampai lulus. Iya. Gitu. Jadi sampai berapa semester dihitung saja sendiri ya. Kita ada poliklinik itu ada 8-9 semester, koasnya kita ada di 4-5 semester. Jadi silakan dikali saja berapa jumlah total dari uang per semesterannya. Gitu. Terima kasih pada orang tua kita. Sudah membiayai, alhamdulillah. Oke, itu kisaran money-nya. Paling tambahan-tambahan tadi kalau misalnya IELTS ada ya biaya tambahan lagi, 3,5 juta lah. Terus les, kalau misalnya kalian tadi awal masuk les, terus buku kan nggak perlu. Probably invest in a good laptop, iPad nggak begitu perlu, kalau nggak begitu perlu nggak usah. Dan yang terakhir nih, setelah kita udah tahu mau beli apa aja, setelah kita tahu mentally udah ready, uang udah siap, yang terakhir adalah tempat tinggal. Ya, kalian mau ngekos atau kalian mau pulang pergi ke rumah atau rent apartemen. Rent apartemen atau sewa rumah bisa juga, atau ngekos, itu semua adalah opsi. Tergantung kita lebih cocok sama yang mana. Kita berdua sih kebetulan kita pulang pergi ya. Kita kan Tebet sampai Depok Tebet itu juga lumayan dekat. One step from KRL. Iya, jadi kayak ya nggak apa-apa kita naik KRL, kita juga langsung sampai, langsung jalan ke kampus. Tapi ada beberapa teman kita yang di Tebet juga, tapi memilih untuk ngekos di sana. Iya, jadi tergantung kamu capek nggak bolak-baliknya. Sebenarnya kalau kita sendiri Tebet ke Depok, alhamdulillah RIK. Jadi kalau misalnya di FKUI itu di prekliniknya di Depok itu di gedung yang namanya RIK atau Rumpun Ilmu Kesehatan. Nah, dia itu cuma dekat banget dari stasiun Pochin. Pondok Cina Pochin. Jadi stasiunnya itu lewatin UI, setelah UI Pochin. Nah, RIK tuh lebih dekat di Pochin. Jadi jangan turun di UI. Kalau kamu turun di UI, kamu jauh lagi jalannya. Tapi kalau kamu turun di Pochin atau Pondok Cina ini, kamu tinggal turun, depannya udah RIK. Jadi jalannya kurang lebih kayak 5 menit lah maksimal. Itu udah nyampe ke kampus di Depoknya. Jadi such an easy access ya kalau dari KRL. Ya, tapi balik lagi kalau misalnya memang yang suka untuk lebih dekat lagi yang benar-benar tinggal jalan. Jadi bangun paginya nggak usah kepagian banget. Bangun paginya masih bisa leha-leha dulu, boleh ada sewa apartemen di Depok atau mau sewa kos-kosan di Depok juga pasti banyak banget sih insight banyak banget kos-kosan. Di Depok sendiri memang karena itu kampus UI di sana, jadi memang banyak buka kos-kosan. Kalau yang mau dekat sama RIK, memang ada kosan juga, tapi emang lebih dekat ke yang di dekat KRL tuh kayak ada apartemen di sana. Teman-teman kita sih banyak yang di apartemen juga, tapi gak semuanya. Jadi kadang kalau belajar bersama besok kamu ujian, kita numpang. Iya, betul. Kita anak PP kita. numpang dulu nginep. Iya, supaya bangunnya bisa gak buru-buru. Gak kesiangan. Dan sampai tengah malam, masa kita tuh kalau ujian belajar sampai pagi, sampai jam 2 gitu, terus tidurnya cuma bentar, terus siap-siap lagi biar nggak kalau dari rumah kejauhan. Jadi numpang. Kita terima kasih teman-teman kita yang sudah punya ada apartemen, kita bisa numpang. Betul, terima kasih banyak. Hanya setiap ujian lagi kurang ajar ya. Sudah kurang ajar ya. Numpang doang. Udah listriknya nggak bayar, ayah nggak bisa tidur. Belajarnya diajarin lagi gitu. Jadi kalau tempat tinggal preference. Oke, mungkin itu aja hari ini insight sampai kalau kamu baru diterima di FKUI sendiri. Next kita mungkin akan bahas lebih dalam lagi ya tentang kehidupan kampusnya segala macam. Jadi ditunggu lagi, semoga kita ada episode berikutnya. Mohon doa. Insya Allah. Jadi, sumpah. Semoga ada, karena kita pengen banget bisa sharing ini yang kayak kita pas masuk itu nggak ada orang yang ngebantuin, nggak ada orang yang nge-guide kita harus beli apa, harus siapin apa. Karena yang kita tahu bener-bener cuman kayak hitam di atas putih. Oh, tertulisnya seperti ini, kita siapin aja. Nggak ada yang nge-guide kita seperti ini. That's why kita bikin ini, kita mau guide orang-orang yang mau ikut juga jadi dokter supaya bisa ada temennya. Iya. Oke, semoga bermanfaat. Hari ini bermanfaat dan kamu dapat ini gak dari yang lain gitu, ngerti gak sih? Kayak I hope this is like a new thing for you too, supaya kalian bisa mempersiapkan diri, mental, uang, dan semuanya supaya bisa tahu apa sih yang what to expect di dunia kedokteran. Okay, that's it for today. I'm Shimi. I'm Aisyah. And you're listening to Hands and Minds.